Yang kedua, hadirat Tuhan itu sumber pewahyuan. Ya. Di zaman dulu waktu zaman bangsa Israel, ketika Tuhan itu hadir di dalam ruang Maha Kudus, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu berbicara kepada orang Israel. Artinya apa? Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan itu bicara sama kita. Simpelnya gini loh. Kita manusia kan suka ngomong kan sama orang lain karena kita makhluk sosial. Tuhan juga sama. Tuhan juga sama. Dia juga sering ngomong sama kita. Namanya Bapak, pasti akan ngomong sama anaknya. Aneh banget kalau namanya Bapak gak pernah ngomong sama anaknya. Bapak tuh pasti pengen ngomong sama anaknya. Pengen kasih tahu buat anaknya apa yang terbaik, apa yang benar, apa buat masa depannya. Ya, pasti mau kasih yang terbaik. Saya yakin itulah seorang bapak yang luar biasa. Bapak di surga juga sama. Ketika ngomong hampiri dia mau ngomong tentang apa yang kau perlukan, apa yang perlu engkau ubah di hidupmu, apa yang engkau gak ngerti engkau jadi bisa ngerti, apa yang ada di masa depanmu Tuhan udah punya, dia bisa memberitahukan sama Anda. Buat hidupmu, buat pekerjaanmu, buat keluargamu, buat semuanya Tuhan punya semuanya, karena dia Alfa, dia juga Omega. Dia gak cuma ada di awal, dia ada di akhir. Dia tahu semua tentang kita. Orang yang menghampiri Tuhan, orang yang rest in God's presence, akan mendapatkan begitu banyak pewahyuan dari Tuhan. Saya seringkali pakai ilustrasi ini. Kartu ATM itu di dalamnya ada uangnya kan. Dan juga kalau mau buka harus pakai apa? Harus pakai PIN-nya atau password-nya. Namanya rahasia, PIN atau password itu cuma dikasih tahu sama yang dekat. Nggak mungkin sembarangan orang tahu tentang PIN dan password Anda. Sama dengan Tuhan. Tuhan akan kasih tahu PIN and password yang kau butuhkan untuk bisa unlock setiap janji Tuhan dalam hidupmu. Ada pewahyuan di sana. Itu cuma disingkapkan bagi orang-orang yang mendahulukan Tuhan dalam hidupnya. Wow. Saya berdoa setiap Anda ngalami hadirat Tuhan, sumber pewahyuan. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa engkau perlu rest in God's presence? Karena di dalam hadirat Tuhan itulah sumber pengurapan. Tempat di mana fasilitas, kuasa dari Tuhan akan menyertai kita. Musa suatu kali ngomong, karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, makanya kami dibedakan dari orang-orang yang lain. Yes. Orang yang dekat sama Tuhan, orang yang benar-benar dekat sama Tuhan, maka dia akan ngalami fasilitas dan kuasanya Tuhan. Kalau misalnya gini, suatu kali saya mau nonton konser, itu tiketnya habis. Saya diingatkan bahwa teman saya ini yang punya acara. Dan singkat cerita, saya kontak dia dan dia ngomong, udah Ki, kamu gak perlu pakai tiket, nanti aku kasih kamu VIP All Access Pass aja. Sampai akhirnya ketika saya ada di tempat konser, dia kasih saya VIP Access Pass. Saya bisa masuk ke backstage, bisa mendapatkan tempat duduk yang paling enak, bisa masuk lebih dulu. Lihat, fasilitasnya beda. Itu semua terjadi apa? Semua fasilitas yang saya alami bisa saya dapatkan karena apa? Itu karena saya dekat sama yang punya acara. Bayangkan kalau engkau punya kedekatan dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa, yang membuat segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan yang bisa menaklukkan maut, yang bisa membawa Musa untuk bisa membelah laut merah, dan segala macam perkara yang hebat dia bisa lakukan. Dia bisa membangkitkan orang yang mati, dia bisa mencelikan mata yang buta, dia bisa melakukan perkara-perkara yang heran yang manusia nggak bisa lakukan. Kalau Tuhan yang sama itu, dan dia nggak pernah berubah, dia Tuhan yang sama, yang siap untuk melepaskan pengurapan dalam kehidupanmu. Otoritas, kuasa yang tanpa batas bisa engkau alami ketika engkau melekat in His presence, di dalam hadiratnya. Doa saya saat ini ketika Anda mendengar pesan ini, balik yuk. Mulai harimu ketika engkau bangun pagi, kau bangun pagi masih bisa melihat, masih bisa bernafas, itu puji Tuhan. Naikkan syukurmu sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku mengucap syukur kau masih bisa bernafas. Dan aku sadar aku gak sanggup kalau bukan karena Tuhan. Aku terbatas tanpa Engkau. Katakan sama Tuhan, hadiratmu sumber pemulihan, hadiratmu sumber pewahyuan bagi aku. Tuhan, hadiratmu sumber pengurapan bagi aku.
Engkau setiap waktu. Saya berdoa saat ini bagi setiap Anda, Tuhan jamah setiap hati. Dari tadi ada orang yang mendengar dan hatinya mulai terbuka sama Tuhan. Dia sadar betapa terbatasnya dia. Saya mau katakan Tuhan mau lakukan sesuatu di hidup. Tuhan mau nyatakan sesuatu di hidup. Ambil waktu saat ini benar-benar. Tuhan mau nyatakan sesuatu buat hidupmu. Dia mau nyatakan sesuatu buat keluargamu, pekerjaanmu, kehidupanmu, masa depanmu, anak-anakmu. Dia mau melakukannya di hidup. Dimulai dengan apa? Rest in His presence. Jamah Tuhan setiap hati. Jamah Tuhan saat ini. Jamah Tuhan saat ini. Yes. Jamah Tuhan saat ini. Jamah Tuhan saat ini.